Assalamualaikum sahabat Upscape Indonesia, jumpa lagi dengan Suci di channel YouTube Upscape Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pemasangan kateter pada pasien. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, nggak lupa Suci ingatkan kepada teman-teman, silahkan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel kita, lalu silahkan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang kita update. Dan jangan lupa teman-teman, silahkan nanti di-like dan di-share video ini agar informasinya menyebar dan dapat berguna untuk teman-teman kita yang lainnya. Oke, kita langsung masuk aja ke video bagaimana cara pemasangan kateter. Nah, tapi sebelum itu, sebelum melakukan pemasangan kateter, kita harus tahu dulu ya, apa sih sebenarnya pemasangan kateter itu? Nah, pemasangan kateter adalah suatu kegiatan yang kita lakukan dengan memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra. Tujuannya adalah untuk mengosongkan kandung kemih pasien atau membantu pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya. Oke. Lalu apa saja alat-alat yang kita butuhkan untuk pemasangan kateter? Oke, ini udah ada di sini peralatan untuk pemasangan kateter. Nah, untuk video kali ini kita akan melakukan pemasangan kateter pada wanita ya teman-teman ya. Nah, apa saja alat yang kita butuhkan? Tentu saja pertama kita butuh selang kateter untuk memasang kateternya nanti. Terus kita butuh urine bag untuk menampung urin. Urine bag seperti ini ya rekan-rekan ya. Urine bag. Ini digunakan untuk menampung urinnya nanti yang akan disambungkan ke selang kateter. Lalu kita butuh spuit atau spet. Nanti kita boleh spet 10 cc atau 15 cc atau 20 cc. Nanti kita akan memasukkan sekitar 10 sampai 15 cc untuk pengisian balon. Kita butuh ini Aquades untuk memasukkan ke dalam balon, atau kalau nggak pakai Aquades pakai udara juga bisa. Kita juga butuh ini di dalam steril ada duk bolong, terus gel ini kita gunakan nanti untuk pelumas pada selang kateter. Selanjutnya kita juga butuh perlak pengalas nanti supaya kalau ada urin yang kececer, urinnya nggak kemana-mana. Terus kita butuh plester. Kita butuh plesternya boleh bentuknya yang mana saja, tergantung dengan apa yang kita miliki di institusi masing-masing. Terus ada gunting, nanti kita gunakan gunting ini untuk menggunting plester atau menggunting kasa. Nah, kita juga butuh nirbeken. Nirbeken adalah nanti untuk membuang sampah atau meletakkan alat yang sudah kotor. Lalu kita butuh handscoon steril ini untuk pemasangan kateter dan handscoon bersih untuk vulva hygiene. Nah, untuk vulva hygiene di sini kita udah ada foam yang isinya itu kapas nanti yang telah dibasahi dengan boleh menggunakan normal salin atau menggunakan aqua steril. Oke, ini alat-alat yang kita butuhkan untuk pemasangan kateter. Langsung saja kita cek bagaimana cara pemasangan kateter pada wanita. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, setelah tadi penjelasan tentang alatnya, kita akan langsung masuk ke bagaimana tata cara pelaksanaan pemasangan kateter urin pada pasien ya. Sekarang kita ambil pasiennya adalah pasien wanita. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama tentu saja kita cuci tangan. Ini anggap udah cuci tangan ya. Setelah cuci tangan, kita masuk ke ruangan membawa alat-alat dan kita berikan privasi pada pasien sebelum pemasangan kateter. Nah, kalau seandainya kita di bangsal, silahkan dipasang sampiran atau skerem. Di ruangan rawat, kalau ada seandainya lebih dari satu pasien, kita pasang ada kayak skerem juga atau gorden. Dan kalau seandainya cuma satu pasien di dalam, kita bisa tutup pintu. Intinya adalah jaga privasi pasien. Lalu setelah itu setelah jaga privasi pasien, lalu kita akan melakukan pemasangan kateter. Pertama kita adalah gantung dulu urine bag tadi di tempat tidur pasien. Setelah urine bagnya kita gantung, kita bantu pasien untuk membuka pakaian. Kalau seandainya celananya atau pakaian pasien belum dibuka, kita bantu membukanya. Lalu kita posisikan pasien dorsal recumbens. Nah, kalau di sini kita pakai Phantom ya. Nah, silakan teman-teman nanti cek bagaimana sih posisi dorsal recumbens. Kita pasang perlak agar nanti urinnya itu tidak
kemana-mana, tidak berserakan. Kita pasang perlak. Komunikasikan pada pasien, selalu ingat teman-teman ya, pada saat melakukan tindakan jangan lupa komunikasi sama pasien. Oke, kita pasang perlak. Nah, ini kan karena pakai Phantom kita pasangnya kayak gini. Nah, kalau pada pasien nggak mungkin kayak gini teman-teman ya. Nah, setelah kita pasang perlak, kita juga dekatkan nerve beacon ke antara kedua paha pasien nanti agar mudah untuk mengalirkan urin atau membuang sampah. Setelah itu, setelah semua persiapan selesai, kita langsung pasang handscoon bersih. Kita pasang handscoon bersih untuk melakukan vulva hygiene. Kita pasang handscoon bersih untuk melakukan vulva hygiene. Nah, di sini kita menggunakan untuk lebih aman, kita vulva hygiene-nya menggunakan aqua steril. Nah, kita komunikasikan pada pasien bahwa kita akan melakukan pembersihan pada area vagina. Nah, kita bersihkan menggunakan kapas seperti ini. Nah, membersihkannya adalah dengan cara membersihkan dari luar ke dalam. Kita bersihkan dulu dari labia mayora dan nanti kita akan bersihkan di labia minora. 1 kali usap dengan kapas yang kita bedakan posisinya seperti ini ya. Kita bersihkan dulu labia mayora, bahkan kapasnya. Nah, lalu kita bersihkan labia minora dalam, karena ini Phantom jadi agak keras jadi nggak kelihatan. Intinya adalah kita bersihkan labia minoranya juga. Nah, seperti itu sampai bersih. Nah, setelah bersih kita akan masuk ke pemasangan kateter. Sebelum itu kita ganti dulu handscoon kita dari handscoon bersih ke handscoon steril, juga diganti nerve beacon-nya. Oke, kita ganti handscoon. Nah, ini handscoon sterilnya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan pasang duk bolong yang steril yang di dalam bak tadi. Nah, kita pasang duk bolong sterilnya. Sini kita buka cuman area untuk memasukkan kateter. Selanjutnya setelah kita pasang duk steril, kita melakukan pemasangan kateter. Nah, pertama kita ambil tadi yang kateter yang udah dibuka. Ingat prinsipnya steril ya teman-teman. Jadi jangan, kalau saya tidak pasang handscoon steril, jangan dipegang dulu bagian sininya. Berikan pelumas atau gel di sekitar 2,5 sampai 5 cm untuk melumasi dan memudahkan memasukkan selang kateternya. Baiklah, kita akan memasukkan kateter ke dalam lubang uretra. Yang harus diperhatikan adalah lubang uretra itu berada di paling atas ya teman-teman ya, di area sekitar klitoris. Kalau di sebelah bawah atau di tengah antara lubang uretra dan anus itu adalah lubang vagina. Nah, jadi kita memasukkannya ke lubang uretra yang sebelah atas, yang kecil, jangan sampai salah masukin. Nah, kita masukkan 2,5 sampai 5 cm. Kita masukkan. Nah, kalau seandainya teman-teman ragu, boleh masukkan terus sampai urinnya keluar, atau masukkan saja semuanya sampai nanti urinnya mengalir. Nah, di sini urinnya anggap sudah keluar ya teman-teman. Kalau urinnya sudah keluar, kita akan memasukkan udara bisa, cairan bisa ke dalam selang kateternya. Itu 10 sampai 15 cc tergantung kebutuhan. Kita masukkan di bagiannya ini ya teman-teman ya. Masukkan pelan-pelan. Anggap ini udah mengalir ya teman-teman. Nah, kalau seandainya udah mengalir urinnya, silahkan diklem atau ditekan atau tetap arahkan ke bengkok biar urinnya nggak kemana-mana. Lalu selanjutnya kita tarik secara perlahan kateternya sampai ada tahanan. Nah, ini sudah ada tahanan. Ketika sudah ada tahanan, kita lepaskan duk bolongnya. Kita lepaskan duk bolong. Lalu langsung kita pasang ke urin bag. Nah, lalu kita biarkan mengalir. Selanjutnya kita fiksasi kateternya biar nggak ketarik-tarik, itu di paha yang kemana arah urin bagnya kita gantung. Nah, sini. Nah, setelah kateternya terpasang, komunikasikan pada pasien bahwa kateter sudah terpasang. Kita bantu memasang rok atau pakaian pasien. Lalu setelah itu kita bereskan alat-alat kita. Kita bereskan alat kita semuanya. Nah, ini karena Phantom ya teman-teman ya. Kalau seandainya pasien kan bisa kita komunikasikan supaya mudah untuk mengambil perlak. Kita bereskan semua peralatan. Lalu kita buka handscoon.
Dan cuci tangan. Jangan lupa dokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan. Baiklah, kesimpulannya teman-teman, untuk pemasangan kateter urin pada wanita, hal-hal yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kali kita cuci tangan, yang kedua pasang sampiran atau jaga privasi pasien, yang ketiga gantung urin bag di sisi tempat tidur pasien, yang keempat buka pakaian bawah pasien atau celana atau kain sarung kalau seandainya pasien masih memakai celana. Lalu kita atur posisi pasien berupa posisi dorsal recumbent dan pasang perlak pengalas antara kedua paha. Selanjutnya yang keenam yaitu pasang handscoon dan lakukan vulva hygiene. Yang ketujuh dekatkan nirbecken yang kedua untuk menampung urin. Selanjutnya yang kedelapan ganti handscoon bersih dengan steril lalu pasang dup bolong. Yang kesembilan olesi ujung kateter dengan kasa jeli. Yang kesepuluh memasukkan kateter yang sudah diberi jeli ke uretra sekitar 2,5 sampai 5 cm sambil meminta pasien untuk menarik nafas dalam ketika kateter urin kita masukkan. Yang ke-11, tampung urin dengan menggunakan nirbecken. Yang ke-12, perhatikan respon pasien. 13, isi balon kateter dengan cairan aquades atau dengan udara sesuai dengan kebutuhan lalu tarik secara perlahan sampai ada tahanan. Yang ke-14, angkat dup bolong, sambungkan kateter ke urin bag, lalu fiksasi ke salah satu paha pasien yang mengarah pada urin bag yang kita gantungkan. Lalu yang ke-15, bersihkan alat-alat, lepaskan handscoon, cuci tangan, dan terakhir adalah dokumentasikan setiap tindakan yang dilakukan. Baiklah sahabat Upscape, itu tadi bagaimana tata cara pemasangan kateter pada pasien. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar kita. Dan apabila teman-teman punya banyak sekali pertanyaan dan ingin mempersiapkan diri untuk ujian kompetensi Nurse Indonesia, teman-teman bisa gabung ke bimbingan belajar Upscape Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Instagram Upscape @upscape ya, Instagramnya teman-teman. Dan gak bosan-bosan Suci ingatkan pada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kita, lalu diklik tombol loncengnya agar nanti teman-teman mendapatkan notifikasi setiap ada video-video baru yang kita upload. Jangan lupa juga di like dan di share video ini agar informasinya merata dan teman-teman yang lain juga dapat informasi dari video ini ya teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Kateter pada wanita. Selesai menutup.